Pemerintah Kabupaten Badung menggelar apel peringatan Hari Air Sedunia tahun 2026 yang dirangkaikan dengan aksi Korve Kebersihan Lingkungan. Kegiatan ini menjadi ajakan bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Apel dihadiri Wakil Bupati Badung yang membacakan sambutan dari Bupati Badung, di mana menekankan tema pada hari ini adalah Water and Gender, bahwa kelestarian air adalah tanggung jawab bersama. Hadirin yang saya hormati, Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret untuk tahun ini mengangkat tema Water and Gender, yaitu air dan kesetaraan gender. Tema ini menjadi momentum bahwa kelestarian air adalah tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan, persoalan sampah tidak akan pernah selesai jika kita hanya berfokus pada hilir ini. Dan saya bisa sampaikan dan tekankan secara khusus, mulai tanggal 1 April 2026, tidak boleh lagi ada sampah organik yang dibawa ke TPA Sungai. Sampah organik wajib diselesaikan dari sumbernya. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah, camat, protokol dan lurah, hingga Benes Adat, untuk mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis sumber. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Made Rai Warastuti menyampaikan bahwa penanganan sampah kiriman telah melibatkan tenaga kebersihan dan masyarakat. Jadi untuk penanganan sampah kiriman kita melibatkan juga seluruh tenaga kita di DLHK, juga TNI, kemudian masyarakat, komunitas-komunitas juga semuanya ikut terlibat dalam penanganan sampah pantai ini. Di samping juga prasarana juga kita lengkapi, di mana tiap-tiap zona kita terdiri dari 6 zona, itu masing-masing kita lengkapi dengan alat berat. Ada yang alat berat milik kita dan disewa seperti itu. Kalau untuk pengangkutan kita sudah tambah pengangkutannya dengan sewa truk untuk pengangkutan. Ia juga menegaskan pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan pemilahan sesuai jenisnya. Setiap hari tenaga kita ke sini, Pak, setelah menyapu, setelah atensi di jalurnya masing-masing, di jalan-jalan protokol, jalan raya, kemudian tenaga-tenaga kita semua ke sini. Mereka sudah terbagi di zona-zona tersebut, seperti itu. Juga plus TNI ada 150 orang membantu kita di seputar Kuten itu. Sampah-sampah ini kita kumpulkan dulu, Pak, di STO atau TPS terdekat. Setelah itu kalau yang masih bisa dimanfaatkan kayu-kayunya, biasanya masyarakat langsung mengambil dan kita perbolehkan untuk itu. Nah, di samping itu juga kayu-kayu itu kita cacah, Pak. Kita cacah, kemudian cacahannya itu bisa untuk campuran kompos dan lain-lain. Banyak yang masyarakat juga yang minta itu. Kesempatan tersebut secara simbolis dibagikan tong komposter dan kompos bag kepada masyarakat di Kecamatan Kute sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Kalau hari ini 150 tong komposter untuk 5 kelurahan, Pak, se-Kecamatan Kute. Kalau untuk bag komposternya bertahap kita bagikan. Sebenarnya untuk bag komposter ini pengadaan lewat APBD, Pak. Kalau bag komposter itu berbasis KK. Jadi kita semua KK di Kabupaten Badung itu mendapatkan bag komposter sebenarnya, cuman pengadaannya bertahap, Pak. Sementara itu, Juru Kebersihan di Pantai Kedonganan membagikan pengalamannya menghadapi sampah kiriman setiap hari, serta berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat. Di Pantai Kedonganan, terus bersih-bersih plastik, ranting-ranting kayu. Kalau seharinya itu bisa dapat 25 truk. Semua tenaga dari Kuta Selatan itu berjumlah 85 orang. Ada juga keluh kesahnya, seperti ya pas waktu sampah kirimannya itu membludak, ya kita capek lah.
alat beratnya perlu ditambahin, yang seperti loader gitu. Itu yang perlu ditambah. Melalui kegiatan ini, diharapkan kepedulian lingkungan terus tumbuh demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jadi pantai niki kita sadari bahwa ini adalah cermin wajah kita, etalase kita untuk pariwisata. Beda mungkin dengan daerah-daerah lain. Kalau pantai kita di sini ini yang utama sebagai etalase pariwisata kita. Jadi untuk itu masyarakat semuanya harus tahu bahwa ini adalah kebutuhan, bukan pilihan lagi. Kebersihan pantai itu adalah kebutuhan